Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Kembali sambil menunggu spoiler One Piece chapter 1062 keluar, mari kita coba menebak atau memprediksikan apa yang akan terjadi di chapter 1062 nantinya. Baik, langsung saja. Yang pertama, jika kita melihat pola saat chapter 1059, di panel akhir kita bisa melihat kapal perang marin atau angkatan laut akan berlabuh di Pulau Egghead. Dan terjawab sudah, ternyata Pulau Egghead dimunculkan pada chapter 1061. Dan disebutkan jika pulau tersebut merupakan pulau milik Dr. Vegapunk. Nah, di chapter 1060, sebuah insiden mengerikan terjadi. Serangan mengerikan menghancurkan sebuah pulau yang merupakan kerajaan Lulusia. Dan di dalamnya diprediksikan ada Sabo yang sedang bersembunyi dan berkomunikasi dengan para revolusioner. Izin berpendapat atau memprediksikan ya Leo. Jika hal ini kemungkinan besar akan diceritakan kembali, apa yang terjadi setelahnya? Kalau menurut perkiraan atau prediksiku, Sabo akan selamat. Mengapa aku katakan begitu? Alasannya, yang pertama, saat komunikasi, Sabo dan revolusioner tidak menggunakan White Denden Mushi untuk mencegah penyadapan. Malah justru seolah-olah organisasi sekaliber revolusioner tidak sesuai SOP atau prosedur yang sudah ada dalam proses pergerakan dan komunikasinya. Sehingga muncul kemungkinan jika ini disengaja. Revolusioner sengaja agar komunikasi itu diketahui angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Yang kedua, saat 16 sinar cahaya turun dan menghancurkan kerajaan Lulusia, coba perhatikan panel gambar Sabo. Gambarnya seolah-olah dia terkejut akan sesuatu, sehingga dia sedikit memalingkan pandangannya dan menggerakkan bola matanya sedikit ke atas. Berbeda dengan penduduk kerajaan Lulusia serta Raja Seki yang justru melihat ke arah atas, sumber cahaya atau serangan yang menyilaukan mata dan menghancurkan kerajaan Lulusia. Yang ketiga, saat insiden terjadi, tidak ada panel di mana revolusioner kehilangan kontak atau sinyal dari Sabo. Jadi berdasarkan hal tersebut, kemungkinan terbesar Sabo berada di dekat pulau kerajaan Lulusia. Karena jika kita melihat peta saat Im Sama mencoret atau menyilang pulau Lulusia, memang ada dua pulau yang ada di dekatnya. Sehingga aku berkeyakinan jika Sabo masih hidup. Itulah kira-kira prediksiku Leo. Bagaimana menurutmu? Apa kamu sependapat atau ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sedikit pembahasan tambahan tentang sesuatu yang samar-samar terlihat muncul di atas kerajaan Lulusia sebelum serangan sinar penghancur datang. Jika kita lihat lebih seksama, itu terlihat seperti UFO, atau lebih tepatnya yang paling mengarah adalah bentuk seperti topi jerami raksasa. Apakah itu memang topi jerami raksasa yang ada di Marizoa yang pernah didatangi oleh Im Sama? Sungguh misteri yang belum terungkap. Disimpan dan didinginkan sebuah topi jerami raksasa, pasti semua akan bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Apakah hanya topi berukuran raksasa biasa? Atau justru memang seperti yang kita duga tadi? Bahkan di cover story petualangan Enel, kita bisa melihat dalam lukisan atau gambar masa lalu, orang-orang menaiki sebuah bahtera yang jika kita lihat lebih seksama, itu nampak seperti topi jerami yang terbalik. Menarik bukan Leo? Yang kedua yang akan kita bahas, pergerakan Sword. Di chapter 1061, kita diperlihatkan sosok laksamana muda angkatan laut bernama Prince Grus yang ternyata juga diperkenalkan sebagai salah satu dari organisasi Sword. Selain itu, Helmepo yang seorang mayor dan seorang wanita bernama Hibari yang seorang letnan kolonel diperkenalkan juga sebagai anggota Sword. Kita tahu Sword merupakan sebuah organisasi rahasia di dalam angkatan laut yang anggotanya harus saling bertukar kode untuk mengkonfirmasi identitas satu sama lain sebelum mereka berbicara. Misi dan tujuan keseluruhan mereka saat ini tidak diketahui. Namun yang pasti, operasi mereka melibatkan misi rahasia untuk memantau aktivitas Yonko. Seperti yang sudah dilakukan oleh Distrek di dalam bagian kelompok Yonko Kaido.
Pada mulanya, selain Disdrake, anggota SWORD lainnya yang kita ketahui adalah Koby. Dan di chapter 1062, bertambah 3 orang lagi anggota SWORD yang diperkenalkan, yaitu Prince Grus, Helmeppo, dan Hibari. Jadi secara total sudah ada 5 SWORD yang kita ketahui. Selain itu Leo, di chapter tersebut atau chapter 1061, Prince Grus berbicara dan meminta Helmeppo dan Hibari tenang dengan situasi yang Koby alami saat ini. Karena saat ini mereka sudah kehilangan kontak dengan Disdrake. Hal ini dikatakan Prince Grus di sebuah tempat atau sebuah ruangan yang di dalamnya tidak hanya ada dirinya dan Helmeppo serta Hibari. Di sana juga terlihat beberapa angkatan laut. Dan jika Prince Grus membicarakan Disdrake, yang notabene seorang bajak laut serta mengkhawatirkan Disdrake karena tidak ada kabar tentangnya, tanpa takut angkatan laut yang ada di tempat tersebut bertanya-tanya kenapa, kok iso? Berarti semua angkatan laut yang ada di ruangan tersebut juga kemungkinan besar adalah bagian dari organisasi rahasia SWORD. Hanya saja mereka belum diperkenalkan secara resmi. Total ada 4 orang dan salah satunya wanita. Sang angkatan laut wanita tersebut bersama dengan karakter yang wajahnya tertutup balon teks pembicaraan pernah terlihat bersama Prince Grus di cover story chapter 966 yang menceritakan petualangan Capone Gangbank di Pulau Dressrosa. Sehingga jika kita kembali ke organisasi SWORD, sudah ada 9 orang yang terkonfirmasi sebagai anggota SWORD. Namun hanya Disdrake seorang yang dengan basic sebagai bajak laut. Nah, kembali karena kita ingin melakukan prediksi, sedikit mundur ke chapter 1059 sebelumnya, di mana Koby dikatakan telah diculik oleh Yonko Kurohige. Tapi entah kenapa, setelah melihat percakapan Kurohige dengan Koby yang menyebutkan Kurohige terbantu oleh Koby saat insiden Rocky Port, berarti keduanya pernah terhubung sebelumnya. Dan kita tahu Aokiji sesuai apa yang Akainu katakan, saat ini menjadi bagian dari kelompok bajak laut Yonko Kurohige. Apakah jangan-jangan Koby itu hanya dibawa ke Beehive, markas Kurohige, untuk bertemu Aokiji, dan hal ini memang agenda khusus dari organisasi SWORD. Aokiji besar kemungkinan adalah bagian dari SWORD juga Leo, karena salah satu misinya adalah memantau aktivitas dari seorang Yonko. Perkiraanku, atau perkiraan kita semua. Coba kita runut. Sebelumnya ada nama Disdrake. Dia adalah mantan angkatan laut, kemudian menjadi bajak laut, lalu setelahnya menjadi bagian dari Yonko Kaido. Kemudian kita ingat lagi, juga ada nama Rocinante, yang juga merupakan bagian dari angkatan laut, yang sengaja disembunyikan di dalam kelompok bajak laut Don Quixote. Dan kala itu, Rocinante terhubung dengan Sengoku. Kembali ke topik, setelah perebutan tahta Fleet Admiral, kemudian kekalahannya, Aokiji atau Kuzan keluar dari angkatan laut dan setelahnya dikabarkan menjadi bagian dari Yonko Kurohige. Jadi besar kemungkinan memang Koby dikatakan diculik atau dibawa Kurohige itu ada hubungannya dengan Aokiji. Mengingat keduanya sama-sama terhubung dengan seseorang yang dikatakan sebagai legenda atau hero angkatan laut, yaitu Monkey D. Garp. Jadi selain Aokiji, kemudian Sengoku, orang yang kuyakini ada di balik organisasi SWORD adalah si kakek legend, Monkey D. Garp. Karena 2 muridnya, yaitu Koby dan Helmeppo, kemungkinan besar mengetahui SWORD dan akhirnya bergabung di dalamnya. Tentu ada campur tangan dari sang hero angkatan laut. Kita tahu dia memang sampai mati, jiwa dan raganya adalah untuk angkatan laut. Namun dia tidak tunduk bahkan menyukai kaum naga langit atau Tenryubito. Jika pemerintah dunia punya Cyberpol sebagai organisasi rahasia yang melindunginya, maka angkatan laut juga harus memiliki hal serupa agar keadilan akan selalu ada di dalam angkatan laut. Dan lahirlah SWORD. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.